Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2, tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Di pembelajaran 4, kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 79 sampai dengan 85. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai judulnya ya, kelas berapa, tema berapa. Nah, kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya ya. Nah, misalnya kan sekarang kita kelas 2 ya adik-adik. Adik-adik bisa klik di playlist kelas 2, klik biru-birunya di sini. Kita nanti akan masuk ke playlist di kelas 2. Nah, misalnya nih kita mau lihat kelas 2 tema 3. Jadi klik di sini putar semua. Nanti akan ada video daftar video di sebelah kanannya. Nah, ini berurutan ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini. Ya. Nah, kita mulai adik-adik. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Sekarang kita baca teksnya ya. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Teman-teman di depan kelas juga taman-taman ya maksudnya. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah kita tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kita kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, adik-adik kita harus punya rasa malu ya, karena yang halaman atau pekarangan sekolah yang kotor adalah cerminan dari warga sekolah dan berarti diri kita sendiri, ya. Nah, apa isi teks di atas? Bagaimana ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Nah, teks di atas tadi tentang pekarangan sekolah yang kotor. Nah, ciri-cirinya yaitu berbau tidak sedap, banyak sampah berserakan, dan lantainya kotor sehingga mengganggu siswa belajar. Ya. Oke, sekarang berikutnya kita amati gambar berikut. Ya, ini ada banyak sekali sampah. Ya, nih berserakan, bekas botol, bekas ciki-ciki ya. Nah, apa yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Nah, setelah mengamati gambar, hal yang bisa diceritakan adalah lingkungannya tuh kotor banget ya adik-adik. Sampahnya berserakan di mana-mana nih ada di sini ya. Kemudian hal ini bisa membuat lingkungan mengalami banjir karena pasti nanti akan berkumpul di selokan. Ya, selokannya tersumbat, hujan, dan akhirnya jadi banjir. Nah, lalu jika pekarangan sekolah kotor, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalau Kak Arina nih melihat pekarangan sekolah yang kotor, maka Kak Arina akan membuang sampah di tempatnya, sehingga lingkungan kita menjadi bersih ya. Berikutnya tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Tuliskan di kolom berikut ini ya. Nah, pekarangan sekolah yang tidak bersih. Pekarangan sekolah yang kotor disebabkan karena warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungannya. Sebagai contoh, banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Hal ini tentu menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan memicu banyak penyakit yang berdatangan sehingga siswa banyak yang sakit. Seharusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik ya. Nah, nanti bacakan hasil pengamatannya dengan lafal dan intonasi yang tepat ya adik-adik. Yang berikutnya, pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu ya. Masih ingat nggak adik-adik tari gerak menyapu di pembelajaran sebelumnya? Gambarnya seperti ini ya. Nah, kita kan sudah pernah melakukan tari gerak menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang kembangkan tari gerak menyapu dengan menggunakan pola lantai seperti ini. Ya, misalnya ini pola lantai seperti ini, ya berbarisnya, lalu ini seperti ini ya. Nanti diikuti arahan dari Bapak atau Ibu guru ya.
Nah, kalau udah bisa diiringi dengan alat musik ya. Masih sama nih alat musiknya, ada gendang, ada rebana, tamborin, dan tifa. Nah, kalau nggak ada bisa menggunakan benda-benda lain ya. Nah, sekarang kita mau memperhatikan gambar rebana. Rebana ini gambarnya bulat ya atau lingkaran seperti ini. Nah, permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Kalau gendang, ini dinding gendangnya ada ornamennya ya, dia berbentuk segitiga. Gambarnya seperti ini segitiga. Pola dinding gendang terdapat pola segitiga. Dua atau lebih bangun datar dapat disusun susunan membentuk pola tertentu. Contohnya ini ya, maksudnya pola tuh gimana sih Karina? Jadi ada polanya. Pola tuh contohnya kayak gini. Ini lingkaran, lalu segitiga. Lingkaran lagi, segitiga. Lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Jadi polanya begitu. Berarti satu kali nanti akan berganti ke bangun datar berikutnya. Ya, ini pola satu. Terus yang berikutnya ini lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Jadi polanya dua-dua. Ya. Yang ketiga, segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga, lingkaran-lingkaran. Ini polanya 1-2. Satu segitiga, dua lingkaran. Satu segitiga, dua lingkaran, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai pola. Nah, kita lihat dari awal dulu nih. Lingkarannya 2, segitiga 2, lingkaran 2, segitiga 2. Berarti berikutnya pasti lingkarannya 2 ya. Lingkaran 2, habis itu segitiga 2. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu yang berikutnya. Nah, ini sama-sama persegi, jadi Karina sebut warna. Kuning 1, pink 1. Kuning 1, pink 1. Berarti ini pola 1-1 ya adik-adik. Berarti dua bangun datar setelah ini adalah kuning, ya, atau yang perseginya bentuknya mendatar begini. Yang kedua merah, atau yang perseginya tuh miring kayak gini. Ya. Yang nomor 3. Nah, ini merah-merah ya 2, 1, titik-titik, titik-titik, 1, 2, 1, 2, 1. Berarti ini polanya 21, 21. Berarti ini akan kita isi dengan ya yang warna merah 2 ya. 21, 21 ya. Lalu yang ini persegi-persegi, titik-titik, persegi-persegi, lingkaran, persegi, titik-titik. Nah, ini polanya 21 nih adik-adik. Ya. Jadi ini pasti isinya lingkaran. Ini 21. Nah, ini 2 harusnya. Jadi persegi panjang. Persegi ya. Kemudian yang ini segitiga, 1, 1, 1. Balik lagi ke segitiga. Berarti polanya 1-1 ya. Berarti kalau habis persegi berarti ini segitiga. Habis segitiga lingkaran, baru persegi lagi. Ya. Nah, itu dia polanya adik-adik. Mudah sekali ya. Pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!